Lebih murah ya. Oke. Kailan ka dalo wawancara po di depan ya kan sebut. Oh gitu. Baik, terima kasih pembawa acara yang haturkan kepada semeton sinamian panganjali Om Swastiastu. Kepada ide penglingsir sinamian ring sanggar seni Bima Sakti Pesraman Jenana Surya Kencana, mantan ketua yayasan Bapak Ide Bagus Surya Miasa, mantan yayasan Dharma Sidi Jero Mangku Andre, mantan Kama Sutra Bali Bapak Dewa Agung Palguna, mantan yayasan Gaim Ibu Partini, yayasan Caraka Bali Ibu Sri Sedana, mantan persaudaraan Hindu Muslim Bali semeton tiang saking Puri Gerenceng, Pak Ana Agung, Murah Agung, para seniman, anak-anak muda, misalnya menten ring mengui khususnya, para tamu, ibu-ibu dan panitia untuk hari ulang tahun Yayasan Bima Sakti dan juga Pesraman Jenana Surya Kencana. Tiang ingin menyampaikan sedikit motivasi. Pertama, Tiang mohon maaf niki terlambat karena usai memberikan sambutan tadi ring kampus isi Bali, kemudian menten beberapa undangan yang Tiang hadiri, dan langsung karena masih berlangsung Tiang bisa hadir makin ring pesraman, ring yayasan yang dimana ide penglingsir sinamian sampun bersilaturahmi silakrama ke kantor DPD RI dan ampura niki Tiang tengangin adat Bali karena baru saja menghadiri acara kenegaraan. Tiang ingin menyampaikan bahwa secara filosofi, kalau ada pertanyaan, Aji, apakah agama Hindu, umat Hindu di Bali ini akan bertahan atau akan punah? Apakah budaya Bali yang kita cintai ini akan bertahan atau punah? Ada dua jawaban. Sebagai seorang bakta, sebagai seorang Hindu Bali, kita harus tetap percaya dengan bisama raja-raja Bali yang terdahulu. Khususnya Raja Bali Sri Dalem Waturenggong. Bahwa kita di Bali ini sebagian besar adalah wong Mojopahit. Di Bali ini kan menten 3 jenis orang Bali. Menten orang Bali Age, menten orang Bali Mule, menten Bali Majapahit. Kalau dari profil, sebagian besar, mungkin 90%, 95% dari orang Bali niki adalah keturunan Majapahit. Kenapa Majapahit itu masih lestari di Bali? Seperti kata Paduka Yang Mulia Bung Karno, mungkin menten semeton tiang dari dure pulau di luar Bali, tokoh masyarakat, mungkin bertanya, dulu Bung Karno pernah membisiki Perdana Menteri India dan juga Raja Thailand King Rama yang pernah datang ke Tampak Siring karena diajak menginap di Istana Presiden. Kebetulan dulu Suwargi Andria Handatiang
Sriwedastra Suyasa dulu ikut sama-sama membangun Istana Presiden di Tampak Siring yang dulunya adalah pesanggerahan dari Puri Gianyar, Puri Tampak Siring. Dulu Bung Karno membisiki, if you want what looks like Majapahit Kingdom, so your majesty just look Bali. Artinya, kalau ingin melihat Majapahit, yang mulia raja dan yang mulia perdana menteri, lihat aja Pulau Bali. Nah, sekarang Tiang Ajak Mulat Sarire kembali menjawab pertanyaan banyak orang. Aji, bertahan nggak sih kita niki sebagai umat Hindu, sebagai orang Bali? Jujur manten, Tiang agak khawatir menjawabnya. Seorang Arya Weda Karna ini sudah tahu apa yang akan terjadi sama Bali dalam waktu tahun depan, dalam waktu 10 tahun, 30 tahun akan datang, semua sudah bisa dihitung. Uning, niki bukan karena gugon tuon, bukan karena nunas baos, tidak. Niki hitung-hitungan angka akademis. Jawabannya, Semeton Bali harus siap-siap bahwa kita ini suatu saat jika kita tidak berhati-hati, maka kita, anak cucu kita itu akan mewariskan suatu peradaban baru. Peradaban yang dimana Hindu Bali nika akan sandya kalani. Dari mana ciri-ciri kepunahan kita? Jangan dilihat Mengwi, jangan dilihat Badung yang mungkin masih bertahan, jangan lihat Bangli yang penduduknya 97% masih Hindu. Tetapi kalau mau dilihat, lihatlah Denpasar, lihatlah Kuta Selatan, lihatlah bagian kota-kota di Singaraja, lihatlah Badung-Badung yang sekarang dari daerah pariwisata. Jadi jawaban tegasnya, apakah akan musnah? Nggih. Jika tidak dijaga, kita akan musnah. Dan musnahnya cepat, nggak nyampe 50 tahun. Jadi ketika Semeton Tiang sampun swargi, anak-anak muda ini akan mewariskan kebudayaan yang mungkin tinggal sejarah. Dan jangan lalai, karena dulu leluhur kita juga melakukan kesalahan. Leluhur kita kan bukan dewa. Leluhur kita nih bukan div. Leluhur kita nih used to be human, manusia biasa. Jadi kalau sistem ketuhanan itu kan yang paling tinggi ide Sang Yang Widiwasa. Di bawahnya itu mantan div, sinar suci Tuhan, dewa-dewa. Di bawahnya dewa-dewa ini mantan ide betara-betari. Di bawahnya lagi ada sesunan. Di bawahnya lagi mantan dewa-dewa, semua sampai level paling bawah. Jadi dulu 500 tahun yang lalu agama Hindu di Nusantara ini sebesar ini. Sabang sampai Merauke, Sumatera sampai Papua. Segini besarnya 500 tahun yang lalu. Karena lalai, datang agama baru, datang budaya baru yang lebih efisien, kekuasaan Hindu Dharma mengecil menjadi di Bali. Di sini. Jadi 500 tahun yang lalu itu Hindu hancur. Sama seperti India. India juga walaupun asalnya Hindu tapi hancur selama kurang lebih ratusan tahun. Makanya ibu-ibu kalau pernah nonton serial Jodha Akbar dengan figurnya Ratu Hindu yang disebut Ratu Jodha, untung ada Ratu Jodha yang nikah dengan Sultan Jalaluddin Akbar. Ratu Jodha ini seorang ibu
seorang istri yang fanatik dengan agama Hindu. Sehingga seorang Ratu Joda bisa menyelamatkan Hindu India. Karena sebelum itu, orang Hindu kalau mau ke pura harus bayar pajak. Pura-pura ini kan dihancurkan. Makanya muncul agama Sikh. Uning nih agama Sikh nih kalau lihat orang India pakai sorban yang rambutnya panjang kemudian ditutupi pakai sorban nih agamanya Sikh. Agama Sikh itu leluhurnya dulu Hindu, karena digempur sama agama baru mereka pergi ke gunung-gunung, tidak membawa lontar, tidak membawa kitab suci, hanya bicara, hanya mengajarkan anaknya pengetahuan lewat mulut. Disebut guru parampara. Ketika India sudah damai, baru turun. Sikh itu Hindu murni, lebih fanatik dari Hindu. Mereka vegetarian, mereka tidak potong rambut sekalipun dalam hidup mereka. Jadi Hindu Bali sama Hindu India pernah punya sejarah sama. Tapi sejarahnya digencet. Dan ini terjadi juga di Pulau Bali. Jadi kenapa nanti agama Hindu akan musnah jika tidak dijaga? Berdasarkan jumlah penduduk. Mangda semeton uning, mungkin jumlah umat Hindu yang ada di Bali, jumlah penduduk Bali 4,3 juta orang. Jumlahnya semua, agamanya macam-macam. Tetapi jumlah umat Hindu tinggal sisa 3 juta. Artinya per hari ini jumlah umat kita tinggal 67% atau 60% tahun 2025. Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Di Jembrana, Menten 1-2 desa, mereka semua pindah agama. Leluhurnya Hindu, tapi semua pindah ke agama di desa di Melayu. Kita lihat di Tuke, kita lihat di Dalung, kita lihat di mana-mana, termasuk juga mungkin di Meliling, Menten di beberapa tempat hampir merata. Kenapa mereka pindah agama Hindu? Karena dianggap tidak efisien. Ingin yang simpel-simpel saja. Jadi kalau mereka datang ke tempat ibadah mereka, tetap ada gamelan. Tetap pakai baju adat, tetap. Cuman bukan menyembah Sang Hyang Widi lagi. Tetap pakai dupe, tetap pakai gebogan, tetap pakai penjor. Tapi filosofinya berbeda. Maka dari itu, nike sampun peran dari peseraman yang juga namanya sangat bagus, Jenana Surya Kencana. Peseraman ini harus terus mengedukasi. Mengedukasi mangde semeton khususnya anak-anak muda Bali, mangde semakin sadar marah tugas mereka berat. Sanggar niki menjadi implementasi mangde terus bisa ngayah. Tapi mohon maaf, untuk mempertahankan agama Hindu di Bali tidak cukup hanya dengan berdoa. Karena di agama Hindu nika menten yang namanya catur marga. Mau jadi bakta berdoa terus boleh. Mau jadi jenana boleh. Mau menjadi seorang karma yogi boleh. Apakah petani yang ada di belakang sawah ini, mungkin petaninya nggak pernah sembahyang, tapi dia nyangkul terus buat sawah, buat padi baru. Pahalanya sama dengan orang yang sembahyang. Orang yang belajar di kampus, yang belajar di sekolah, nggak pernah dia sembahyang tapi ingat Tuhan terus, tapi dia belajar sama karmanya. Permasalahannya mungkin adalah zaman Kali Yuga.
Di mana zaman Kali Yuga niki kebenaran bertumpu pada satu kaki. Niki ibaratnya meja. Meja di depan ini kakinya 4. 1 itu baik, dharma. 3-nya adalah adharma. Siapa yang mengatakan itu? Sri Krishna. Ketika Arjuna meminta restu kepada Yang Betari Durga. Waktu itu Krishna dalam Bhagavad Gita mengatakan, "Hai Arjuna, semua manusia, dengan dimulainya perang Bharatayuddha 5.000 tahun yang lalu di India di Kurukshetra yang sekarang menjadi kota kecil, maka aku akan mulai zaman Kali. Yang menguasai zaman Kali adalah Ibu Durga. Maka dari itu pesanku kepada Arjuna, jangan pernah tidak meminta restu dari kaum ibu. Jangan pernah memulai pertarungan tanpa meminta restu Ibu Dewi Durga. Dan di manakah Pura Durga? Di Bali yang sangat dahsyat kekuatannya. Ada di Pura Bukit Dharma, Pura Durga Kutri, Ring Buruan di Belah Batuh Gianyar. Yang sekarang menjadi lambang dari Mahendradatta. Mahendradatta istrinya dari Prabu Udayana. Prabu Udayana menikah dengan istrinya Prameswari Ratu Mahendradatta, melahirkan Raja Bali yang hebat namanya Airlangga. Tapi Airlangga tidak tinggal di Bali, dikirim sama ajiknya ke Jawa, mendirikan Cikal Bakal Mojopahit. Makanya orang Hindu Bali harus bangga. Dulu pernah ada pangeran Bali jadi raja di Jawa. Airlangga nike makin menjadi patung Garuda Wisnu, menjadi nama universitas. Jadi kalau yayasan dengan namanya Pesraman ini datang ke pura-pura di Jawa, ngayah ke sana, itu sudah tepat. Karena leluhur kita itu Prabu Airlangga adalah seorang Bali. Terima kasih kepada yayasan dan Pesraman yang rajin berkeliling. Ya. Tapi kadang-kadang semeton mohon maaf, kalau sudah bekerja dharma begini jenane yang datang bukan uang. Yang datang bukan rezeki. Tadi saya bicara sama Ide Penglingsir. Beliau berbicara tentang seorang sulinggih yang meninggal ya, yang suwargi, ya, yang mangkat ya, yang wafat ya, mungkin karena umurnya pendek. Saya meyakini kalau seorang kesatria berjuang, dia akan mendapatkan kekuasaan dan nama baik. Sama seperti Sri Rama, sama seperti yang namanya Pandawa, sama seperti Gusti Ngurah Rai, sama seperti Bung Karno. Namanya baik terus, karena kesatria. Seorang pedagang, kalau dia baik, jujur, maka karmanya adalah yang disebut rezeki yang melimpah. Makanya kayak Cok Aji Krishna yang punya pusat oleh-oleh Bali yang hebat-hebat itu cocok itu. Karena terus nambah cabang, karena baik dia. Tetapi sebagai seorang rohaniawan, Ide Mangku, Sulinggih, nike karmanya bukan uang, bukan harta, tapi umur yang panjang. Maka dari itu, jangan tiang ingatkan dari awal. Kalau mau ngayah di agama Hindu, jangan semeton mimpi untuk jadi orang kaya. Semeton dapat uang sekarang, uangnya habis sekarang. Semeton dapat rejeki, dapat sumbangan sekarang, uangnya habis sekarang. Itu sudah bagian dari karma. Karena semeton berada di lapangan, di bidang yang sangat suci dan sakral. Maka dari itu, yang mengingatkan lebih awal, be humble and be kind. Setiap yang diundang di sanggar-sanggar seluruh Bali, saya katakan yang sama. Ibu, bapak, anak-anak semua, kalau sudah jadi seniman, ada karma baik yang nanti dibalas di alam sunya.
Nabi nika jalannya lancar, bisa ngelewati titi ugal agil, bisa masuk surga karena Anda niki ngayah tuh dihitung sama Ide Betara dan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang bilang nggak dihitung? Dihitung. Mau contoh? Semeton, saya ini walaupun umur tiang udah 45, saya niki selalu makin berpikir tentang kematian. Setiap semeton ulang tahun, jangan semeton bangga kalau manusia ya. Karena setiap kita ulang tahun, kita 1 tahun lebih cepat untuk mati. Biasakan berbicara tentang kematian. Sukses hidup, tapi sukses juga mati. Bayangin semeton, nih, AJAWK pejabat, ajudannya banyak. AJAWK punya istana tuh gede di Jemberana, paling besar di Bali. Tapi kalau saya mati, saya sendirian. Gak ada istri, gak ada anak, gak ada ajudan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini terutama anak muda. Kalau kita mati itu jalannya gimana? Kita nggak langsung masuk surga, nggak langsung masuk neraka. Kita jalan dulu menuju ke akhirat. Di perjalanan itu tergantung apakah perjalanan itu akan lancar apa enggak. Makanya menten titi ugal agil jalan. Makanya bapak dan ibu harus rajin-rajin mepunya. Punya itu menemani karma kita. Contoh AWK, saya lahir hari Sabtu. Sabtu itu rajanya hari. Sabtu itu merupakan hari terbaik bagi tiang. Kalau semeton lahir Rabu, Rabu yang paling bagus. Semeton hari Selasa, Selasa yang paling bagus. Karena ketika kita lahir ada yang namanya nyama papat. Nih, hari ini Sabtu ya? Sabtu. Kekuatan hari ini buat seorang AWK dan semeton hari Sabtu ini sangat powerful. Karena nyama papatnya ada kiri, kanan, belakang ini. Gak ada yang bisa nyakitin. Sabtu. Makanya hari kelahiran itu mau tanda tangan kontrak, mau buka toko, mau minta hajatan, mau ngapa-ngapain, hari lahir pakai. Nah, nikah. Sira yang beritahu tiang, banyak ahli-ahli Weda yang mengatakan di Bali, di Jawi, orang keraton, termasuk di India, sama semua ajaran Hindu. Oke. Setiap hari Sabtu, tiang selalu melakukan ritual. Saya suruh ajudan setiap hari Sabtu saya harus function. Tapi di function saya harus melepas binatang. Tadi pagi di kantor yang lepas ada ratusan burung tiap Sabtu. Kalau dekat pantai, dekat sungai yang lepaskan ikan. Di pantai kita lepaskan kura-kura atau penyu kecil. Kalau cara yang paling gampang perkara mana pi? Setiap hari kita sediakan saja piring pakai gula. Gulanya taruh di pojok. Orang tua begitu. Dulu kakek nenek tiang selalu ngajarin kayak gitu. Murah, ambil gula, taruh di pojok biar banyak rezeki. Tiang nggak ngerti gimana sih sebenarnya konsepnya, kok buang-buang duit gitu. Tapi tiang lihat gula itu dimakan semut. Besoknya 2-3 hari habis itu gula itu. Makanya mungkin setiap tiang turun ke tiang istirahat di istana Jimbarwana selalu tiang bawa gula. Saya sebarin. Bawa beras, ada burung sana saya sebarin. Saya ngikuti orang Cina. Apa yang terjadi semeton? Kalau nanti AWK ini nggak ada, tentu tiang harus jalan sendiri nanti. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nemenin. Makanya menten pupuh yang berbunyi seperti misalkan yang ngetren di TikTok nih ke rurunge peteng dedet seperti itu benar. Datang. Nanti di perjalanan itu kita akan ditanyakan sama Niskala, sama Betara Yama dan Betara Sang Suratma. Dulu kamu, Wedakarna, dulu kamu ngelakuin apa di dunia? Pernah korupsi nggak? Pernah nyakitin orang nggak?
Kan yang ditanya, apa kebaikan kamu? Kalau kamu baik, kamu akan masuk ke surga. Kalau kamu nggak baik, kamu masuk ke neraka. Makanya dalam agama Hindu, saya tegaskan, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Tidak seperti agama lain, dosanya bisa hilang. Di agama Hindu nikah, dosa nikah bisa diperkecil. Kalau sekarang besar, bisa diperkecil. Asal kebaikannya tambah besar, kayak timbangan. Mau contoh? Panca Pandawa. Kok bisa Panak Betara, Panca Pandawa baik, kok bisa masuk neraka? Ketika yang Yudhistira datang menuju gunung, Yudhistira sama istrinya, sama juga adik-adiknya datang jalan semua. Setelah selesai perang Baratayuda ditemani seekor anjing yang merupakan Sang Hyang Dharma. Satu-satu adiknya meninggal, jatuh dari gunung, karena gunungnya tinggi. Sampai di ujungnya surga, Yudhistira sama anjingnya. Kan kita udah tahu lah ceritanya. Silakan Yudhistira, masuklah kamu ke surga karena kamu adalah orang baik. Tapi anjingnya nggak boleh ikut. Oh nggak bisa. Saya ditemani sama anjing, diuji. Akhirnya anjingnya berubah jadi Betara Dharma dan beliau masuk surga. Anggap nih Yudhistira ngelihat di kanannya. Di kanannya itu kok surga ini kok si Kurawa yang di sana. Kok Duryodhana di sana. Ketika nengok ke kiri neraka, adik-adiknya tersiksa. Apa jawaban Dewa Dharma? Yudhistira, Kurawa selain orang jahat tapi dia punya kebaikan sedikit. Adikmu orang baik tapi dia punya kesalahan sedikit. Jadi biarkanlah Kurawa menikmati karmanya dulu. Dia happy-happy dulu di surga. Tapi nanti dia akan masuk neraka. Adikmu setelah selesai karmanya di neraka, dia akan balik ke surga. Intinya apa? Bapak ibu yang harus mencicipi dua ini nanti kalau mati. Kemudian kenapa? Kembali. Ketika nanti AWK ini udah mati dan dia jalan kaki menuju bukit itu, menuju gunung itu, ditanyain sama Ida Betara, yang bersaksi sih, Wedakarna, dulu kamu pernah berbuat baik gak sama makhluk hidup selain kamu? Nanti burung-burung yang saya lepasin itu setiap Sabtu yang jumlahnya ratusan itu, bahkan mungkin 1 juta burung, saya lepasin, ikan-ikan yang tiang lepaskan, semut-semut yang tiang berikan makan itu, anjing yang tiang piara itu, di puri tiang menten anjing saya kasih piara, saya kasih makan, nanti mereka lah yang datang bersaksi. Sang Suratma, ini orangnya baik, dia kasih saya makan, dulu dia lepasin saya, tolong Sang Suratma, ringankan beliau. Termasuk kita ngasih makan orang tuh makan nasi. Makanya AWK selalu di purinya AWK, selalu di istananya AWK, selalu buka open house. Kenapa Pak Presiden Lebaran buka open house? Kasih uang, kasih barang. Kenapa Raja Yogyakarta, keraton-keraton di Jawa setiap Lebaran itu buka open house? Rakyat dikasih makan, dikasih sekedar uang saku. Nike adalah penolak bala. Kenapa di Puri di Bali tidak lakukan itu? Kenapa Griya di Bali nggak lakukan itu? Kalau kita, contoh nih, Semeton ngasih saya minum, Semeton ngasih saya makan, itu karmanya luar biasa. Karena dalam agama Hindu, tamu itu adalah dewa yang mewujud. Makanya Griya Pesraman ini harus sering-sering mendatangkan orang banyak. Dan ketika orang itu datang, ijen dia makan dan minum. Sebagaimana dulu Sri Rama pernah memberikan minum kepada seorang pendeta yang mampir pada saat Sri Rama dibuang ke hutan. Dan akhirnya Sri Rama mendapatkan restu dari Sulinggih atau dari pendeta itu. Tiga filosofinya. Jadi makin Semeton, baik-baik jadi orang, ngayahlah kemana-mana, Semeton matur kepada Desusunan, nanti ada yang gamel,
ada yang wayang, ada yang narikan niki Sangyang Barong, ada yang menari, ibu-ibu menari. Nanti lihat ketika semeton meninggal sendirian, semua dewa leluhur akan bersaksi bahwa orang ini dulu sudah mempersembahkan balih-balihan untuk kami para dewa dan leluhur. Sekali lagi tepuk tangan atas kebaikan. Jangan ngeluh, jangan berharap harta, tapi berharap umur baik dan juga berharap kepada kehidupan lebih baik. Semua orang punya cita-cita moksatam jagadita yacaiti dharma. Semua orang pingin bersatu, tidak pingin reinkarnasi lagi. Kayak AWK nih, pingin nggak aja AWK reinkarnasi? Enggak, cukup, capek. Mau jadi raja, mau jadi senator, mau jadi gubernur, jadi presiden, capek. Ngulang-ngulang aja begitu siklusnya. Lebih baik kita menyatu kepada Sangyang Widi, kepada Sangyang Sangkan Paraning Dumadi. Makin semeton, kesimpulannya tetap semangat. Apakah nanti Bali hancur atau tidak? Ya sudah, kita hadapi. Karena dulu leluhur kita sudah pernah menghancurkan Hindu itu sendiri karena lalai. Dulu Majapahit hancur karena terlalu banyak ritual. Raja-rajanya datang tidak pernah dharma wacana kayak begini. Gusti-gustinya kemana-mana angkuh, sama seperti Ken Arok. Ken Arok itu ketika setelah membunuh Tunggul Ametung, mengawini Ken Dedes, Ken Arok itu membuat cerita dan propaganda, aku adalah anak Brahma. Jadi ketika datang ke desa-desa, orang takut. Begitu. Dulu raja-raja gitu kita gitu kerjaannya. Ya, tidak memberikan jenana. Maka dari itu nanti yayasan dan lain sebagainya. Selain nanti ada balih-balihan, pesan dari tiang, berikanlah dharma wacana. Napi filosofi Sangyang Barong niki, napi maknanya seperti apa, di Trowulan seperti apa, di Alas Purwo seperti apa, di mana-mana seperti apa. Kita harus paham, harus sering baca dan juga literasi tinggi. Ya, tapi kita optimis Hindu akan bangkit. Itu gunanya Sangyang Widi melahirkan tiang, Sangyang Widi melahirkan Gosaji, Sangyang Widi melahirkan Gongajinya, Sangyang Widi melahirkan orang-orang hebat. Kenapa kita dilahirkan di Pulau Bali? Kenapa roh kita nyaplir ke Pulau Bali menjadi seorang Hindu? Semeton pernah bayangkan kalau Tuhan melahirkan saudara di Afghanistan? Saudara pernah nggak membayangkan kalau saudara Diki dilahirkan di Antartika? Tuhan bisa dengan hanya satu kejap begini. Tapi kenapa makin Tuhan melahirkan kita di tanah ini? Manusia, jaga tanah Bali. Karena tanah Bali ini adalah kuncinya, pagarnya dunia. Sekali lagi, selamat atas Wanti Warse, Apurut yang nggak ngomongin politik, yang nggak ngomongin yang lain-lain karena capek gitu ya. Saya lebih suka ngomongin filosofi karena di sini tentu seraman. Nanti kita akan sambung kembali. Pada prinsipnya nanti setelah tiang kenal, terima kasih dari Gongaji Puri Grenceng, dari Gosaji juga semua keluarga besar. Yening menten napi-napi ke depan, menten karya, menten napi kegiatan-kegiatan nanti dikabari manten. Sampun kita buka pintu DPD RI. Nanti mau teater kemana ya silakan. Walaupun DPD punya peran terbatas. DPD bukan seperti gubernur yang bisa bantu banyak, bukan seperti bupati wali kota. Tidak, DPD niki hanya menangnya DPD ini pintar debat. DPD ini modelnya adalah kita berdebat untuk membela Bali. Tapi ya Setunggara nanti yang akan bantu semampu kami dan tetap berusaha dan berjuang dengan baik. Sekali lagi semangat. Mengajak Wanti Warse untuk peseraman dan untuk Griya Sanggar Seni suksmaning mana apun mengundang tiang. Semoga niki bukan pertemuan tiang yang terakhir. Dumugi semeton kena rahayu. Om Santi 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 Om Suksma.